Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian untuk keberkahan dan semoga ilmunya bisa diingat, kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan berdoa untuk memaksimalkan pelajaran kita hari ini. Oke, kalau sudah, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Materinya sudah saya share di e-learning. Kalian bisa melihat di e-learning dan mungkin sudah dapat ya, udah ngelihat juga gitu ya. Ada yang udah ngedownload pasti udah tahu gitu. Hari ini kita akan ngebahas tentang asal-usul kehidupan. Kalau ngomongin asal-usul kehidupan, yang paling kalian ingat apa waktu belajar asal-usul kehidupan? Kalau dulu itu sering dibilang kalau manusia itu berasal dari kera, katanya gitu ya. Pernah nggak dengar kalau kalian dibilang mirip dengan kera? Yaitu teori Darwin gitu ya. Nah, tapi teori itu ternyata tidak seperti itu ya aslinya. Sebenarnya ada banyak persepsi terkait teori yang Homo sapiens itu ya. Tapi nanti kita pelajari sebenarnya apakah benar manusia itu berasal dari kera. Pada materi kali ini tentang asal-usul kehidupan, sebenarnya kita diminta untuk mengkaji lebih dalam antara ilmu pengetahuan tadi gitu ya dengan ilmu agama. Sehingga sebenarnya ilmu agama sama ilmu pengetahuan yang membahas tentang asal-usul kehidupan itu sejalan gitu. Jadi kalau kalian membuka Quran surat At-Tariq dan Quran surat Al-Hajj gitu ya, ayat 5 sampai 8 dan ayat 5 di Quran surat Al-Hajj itu udah dijelasin sebenarnya bagaimana pembentukan dan penciptaan manusia. Ya. Jadi secara umum Allah sudah menjelaskan di Quran surat At-Tariq dan Quran surat Al-Hajj. Tapi bagaimana kajian biologinya gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari. Apakah benar manusia itu dibentuk dari kera gitu ya, atau dari mana sih sebenarnya makhluk hidup itu berasal? Nah, dalam kehidupan kita dan dalam perjalanan sejarahnya, asal-usul kehidupan itu dikemukakan menjadi dua teori utama. Jadi pada zaman dulu gitu ya, Masehi udah sangat lama, bermiliar-miliaran abad yang lalu, seorang peneliti melakukan penelitian. Kenapa ada makhluk hidup di muka bumi ini? Gitu. Nah, jadi pas setelah diteliti, muncullah nih dua teori. Jadi ada dua teori asal-usul kehidupan. Yang pertama kita sebutnya adalah teori abiogenesis, dan yang kedua adalah teori biogenesis. Abiogenesis ini sering dikenal dengan generatio spontanea. Nah, ini nih yang kalian ketemu yang Homo sapiens dan yang seterusnya itu, yang manusia dari kera itu ya, katanya seperti itu, tapi sebenarnya Darwin tidak mencetuskan, tidak bilang manusia dari kera. Tapi kera dan manusia itu berasal dari spesies yang sama gitu ya. Maka kehidupannya mirip. Itu yang sebenarnya dikatakan oleh Darwin. Oke, nah abiogenesis ini dari kata abio dan genesis. A-nya ini artinya tidak, bio ini berarti makhluk hidup, genesis itu berarti perubahan gitu ya. Nah, kalau ini berarti teorinya mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Itu teori abiogenesis. Kebalikannya, teori biogenesis itu mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasalnya dari makhluk hidup, bukan dari makhluk tak hidup. Nah, ini kebalikan. Kita akan bahas satu-satu, kita ke teori abiogenesis terlebih dahulu. Jadi teori abiogenesis ini pertama kali dicetuskan oleh yang namanya Aristoteles, atau kakek moyang kita ya, udah sangat tua kan pasti. Aristoteles ini mencetuskan tentang teori abiogenesis pertama kali pada tahun 384 setelah Masehi gitu ya. Sebelum Masehi udah ada nih teori tentang abiogenesis. Jadi sang ilmuwan Aristoteles ini namanya sangat dikenal, kalian pasti sudah sangat familiar, udah banyak di buku-buku ya teorinya. Jadi dia mengatakan bahwa manusia, makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang tak hidup. Makanya muncul abiogenesis. A-nya tidak, bio makhluk hidup, genesis adalah pembentukan. Artinya teori abiogenesis itu adalah teori yang mengemukakan bahwa kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati. Dan pembentukannya itu terjadi secara spontan. Itu pengertian dari abiogenesis.
Nah, bagaimana sih Aristoteles ini bisa bilang kayak gitu? Pasti ada alasannya ya. Jadi dia kan seorang ilmuwan nih. Dia mengamati yang terjadi di sekitar dia. Apa yang pertama dia amati? Cacing. Jadi dia melihat ada cacing gitu keluar dari tanah. Tanah kan benda mati gitu ya. Cacing itu kan benda hidup. Oh, berarti cacing berasal dari tanah. Seperti itu kesimpulan dia. Kemudian dia mengamati kembali, ada daging potong gitu ya, daging lah gitu ya, potongan daging. Kemudian tiba-tiba dia mengamati dari daging keluar yang namanya belatung atau ulat. Dia mengamati itu, oh belatung itu bergerak sesuai dengan ciri-ciri kita kemarin, makhluk hidup itu bergerak gitu ya. Oh, berarti belatung itu makhluk hidup, daging makhluk tak hidup gitu ya. Sehingga dia menyimpulkanlah bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup dengan pengamatan itu. Nah, sampai di sini akhirnya dia mencetuskan teori ini. Oh, makhluk hidup itu berasalnya dari makhluk tak hidup. Teori ini berlangsung cukup lama. Jadi pada masa sebelum Masehi itu teori ini dipakai, orang percaya bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk tak hidup. Kalau dibilang sekarang ya kalian pasti akan ketawa-ketawa kan ya, kalau kalian berasal dari batu misalnya gitu kan, atau kalian berasal dari daging, kan itu kan pasti kalian ketawa. Tapi kalau dulu dipakai teorinya dan dipercayai, gitu. Nah, kemudian yang kedua muncul nih pengembangan berikutnya setelah Aristoteles. Masih teori yang sama yaitu teori abiogenesis. Siapa? Antonio. Jadi Anthony van Leeuwenhoek ini juga pada abad ke-17 mengemukakan atau mendukung teori Aristoteles ini bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Cuma pengembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat cepat sehingga ada suatu ilmuwan muda yang bernama Francisco Redi gitu ya. Dia mengemukakan teori yang membantah teori Aristoteles. Apa itu teorinya? Teori biogenesis. Oke. Siapa berarti yang pertama kali mencetuskan teori biogenesis? Inilah dia, Francisco Redi. Nama lengkapnya Francisco Redi, percobaannya dikenal dengan percobaan Redi. Pada tahun berapa? 1626 sampai 1697. Jadi Francisco Redi ini melakukan penelitian. Hasil penelitiannya membantah teori Aristoteles yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Penelitian Redi membuktikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain, sehingga disebut teorinya teori biogenesis. Hanya saja, perkembangan dari teori Redi ini tidak lama ya. Nanti ada Sapalanzani. Percobaan Sapalanzani ini nanti akan melengkapi percobaan Redi. Dan terakhir ada Lewis Pasteur. Dia juga akan melengkapi teori dari Sapalanzani. Nah, kita akan bahas satu-satu. Ingat urutannya gitu ya, dan ingat seperti apa mereka mengemukakan dan mereka membantah teori siapa. Oke, kita bahas satu-satu biar paham teorinya seperti apa. Sekarang kita udah pada titik makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tidak ada lagi teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup. Teori itu sudah ludes gitu ya. Ludes, udah nggak dipakai gitu ya teori itu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi, teori Francisco Redi ini dia mengemukakan, dia mengambil mengambil toples gitu ya, melakukan penelitiannya, dia ambil toples, disediakannya toples gitu, beberapa toples, dan masing-masing toples diisinya dengan daging segar. Perbedaannya ada pada tempatnya. Jadi toples pertama ini ditutupnya rapat. Jadi daging dimasukkan ke dalam toples, kemudian toples pertama ditutup rapat nih. Gitu ya. Sehingga tidak ada udara yang masuk dari luar. Toples kedua dibiarkan terbuka saja. Dan toples ketiga ditutup dengan kain kasa. Nah, setelah didiamkan beberapa hari, ternyata terjadi perubahan dari daging segar yang dimasukkan. Jadi, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, jadinya kayak gini ya. Ini mula-mula, ini hasilnya ya. Begitu juga yang sebaliknya. Jadi, yang toples ditutup rapat, daging segar tadi, yang mula-mulanya segar, saat setelah beberapa hari didiamkan, tetap dalam kondisi yang sama, segar, tanpa ada apapun di dalamnya. Begitu. Nah, kemudian toples yang dibiarkan terbuka tadi,
ternyata ada apa ya, makhluk hidup lain yang masuk, di sini adalah lalat gitu ya. Kemudian beberapa hari berikutnya dia melihat ternyata lalat udah nggak ada, tapi di dalam daging ada belatung. Nah, ini kan tadi yang dibilang oleh Aristoteles ya tentang belatung. Jadi dia mengambil percobaan ini. Nah, ternyata ada belatung ketika dibiarkan terbuka. Oke, kita lihat lagi di toples yang ketiga yang ditutup dengan kain kasa. Kain kasa itu memiliki rongga-rongga ya. Jadi masih ada udara yang bisa masuk walaupun tidak banyak. Nah, saat ditutup dengan kain kasa, ternyata ada juga nih lalat yang muncul di dekat permukaan kain kasa gitu. Tapi di dalam toples tidak ada gitu. Nah, tapi keesokan harinya gitu ya, setelah beberapa waktu dilihatnya di dalam toples ada belatung dengan ditutup kain kasa dan di atasnya yang ada kain kasa juga ada belatung. Melihat hasil ini, Francisco Redi akhirnya mengemukakan bahwa makhluk hidup itu tidak berasal dari makhluk yang tak hidup, tapi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, yakni belatung tadi. Belatung tadi itu berasal dari lalat yang juga makhluk hidup, gitu ya. Kalau misalnya makhluk hidup berasal dari makhluk tak hidup, maka yang percobaan ditutup rapat harusnya ini juga akan keluar belatung. Seperti itu. Sehingga dia bisa membantah teori dari Aristoteles. Nah, apa sih hasil percobaannya? Secara kesimpulan, hasil percobaan Francisco Redi itu adalah ini. Jadi pada posisi toples 1 dagingnya membusuk, kemudian toples 1 ini yang di sebelah kanan ya maksudnya ya. Ya ini yang daging yang dibiarkan terbuka. Kemudian dia membusuk, kemudian ditemukan banyak belatung. Kalau yang ditutup rapat tidak membusuk dan tidak menimbulkan belatung. Sedangkan dengan kain kasa dagingnya membusuk, tidak ditemukan larva tapi di dalamnya ada sedikit dan di bagian permukaan. Nah, itu hasil penelitian dari Francisco Redi. Nah, sampai di sini tidak selesai gitu ya. Dipakailah nih, oke, berarti benar. Makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang hidup juga. Sehingga terbantahkan teori Aristoteles. Hanya saja Francisco Redi ini memiliki kekurangan teorinya yang disempurnakan oleh teori Sapalanzani. Jadi Sapalanzani ini menganggap sebenarnya bukan seperti itu, ada yang kurang dari teori Redi. Apa itu? Pada teori Sapalanzani dikemukakanlah nanti bahwa di dalam udara itu membawa yang namanya bisa ada mikroorganisme. Sapalanzani inilah bapak pengemuka munculnya ada makhluk hidup yaitu mikroorganisme atau makhluk hidup kecil. Bakteri, virus gitu ya, itu tuh asal-usulnya dari teori Sapalanzani ini. Gitu ya. Jadi nanti kalau kalian jadi peneliti, kalian bisa jadi nih membantah teori Sapalanzani gitu ya. Kalian membuktikan misalnya itu bukan mikroorganisme, mungkin apa gitu. Maka nanti teorinya bisa jadi teori bagus, teori Salsabila gitu ya. Teori siapa gitu nama kalian yang akan dipakai. Dan itu bisa terjadi. Perkembangan ilmu bisa berkembang sangat pesat, ya kan? Oke, mudah-mudahan kalian menjadi ilmuwan yang bisa menemukan banyak teori gitu ya untuk membantah teori-teori yang ada. Kalau memang benar bisa diterapkan gitu ya. Nah, sekarang kita ke percobaan Sapalanzani. Sapalanzani ini gimana lagi sih, Bu? Gitu ya. Nggak capek-capek nih para ilmuwan menemukan gitu ya. Jadi pada teori Sapalanzani, dia melakukan percobaan, bedanya adalah dia menyiapkan kalau tadi daging, tapi ini dia menyiapkan air kaldu. Nih air kaldu. Dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer gitu ya, air kaldunya, kemudian dipanaskan. Itu yang pertama. Yang kedua sama, air kaldu juga dipanaskan juga, tapi yang ini tertutup, yang ini terbuka. Ya, yang satu tertutup, yang satu terbuka. Nah, setelah dipanaskan, kemudian didinginkan labu ini, ternyata hasilnya yang pada labu pertama yang terbuka ada mikroorganisme kecil. Jadi air kaldunya ini keruh, kemudian berbau. Hasilnya seperti itu. Setelah diamati nih air kaldu, ternyata ada yang bergerak-gerak gitu ya, makhluk hidup juga yang kecil, yang disebut dengan mikroorganisme. Sedangkan yang labu yang ditutup, ketika didinginkan, airnya tidak keruh dan tidak ada yang bergerak-gerak seperti yang labu satu gitu ya. Artinya tidak ada mikroorganismenya. Nah, dari percobaannya ini, Sapalanzani mengemukakan bahwa sebenarnya udara itu membawa mikroorganisme atau makhluk hidup kecil yang dapat membusukkan si air kaldu. Gitu.
Jadi itu kesimpulannya. Kalau tadi cuma dari makhluk hidup, tapi ini kesimpulan lain. Oh, ternyata udara itu juga bisa membawa mikroorganisme. Sehingga pada teori ini ketemu ini, sehingga muncullah makhluk hidup yang kita kenal dengan bakteri, ya, kemudian mikroorganisme lain, gitu ya. Ini dari Sapalanzani. Jadi Sapalanzani ini sangat berjasa di dunia permikroba, ya. Mikroba itu sangat disponsori oleh Sapalanzani, gitu kira-kira. Nah, kemudian sudah sampai di sini. Ini teori Sapalanzani, hasilnya adalah ini, kalian bisa baca gitu. Nah, sampai di sini tidak selesai. Ada satu lagi yang akhirnya menyempurnakan teori Sapalanzani. Siapa itu? Louis Pasteur, ya. Louis Pasteur melakukan penelitian yang sama seperti Sapalanzani. Apa bedanya? Ini penting. Bedanya adalah pada Louis Pasteur dia menambahkan ini. Namanya adalah pipa leher angsa atau labu leher angsa. Ya. Jadi dia tambahkan ini. Apa gunanya dia tambahkan? Karena kata Sapalanzani tadi udara membawa mikroorganisme. Dia untuk membuktikan bahwa benarkah udara itu mempengaruhi gitu ya, maka dia buat seperti ini. Jadi kan kalau dibuat seperti ini nanti di sini kan ada air gitu ya, udara masuk dari sini. Kan ke sini bisa tertutup gitu ya. Nah, jadi dia buat seperti ini. Jadi apa hasil percobaannya? Saat air kaldu tadi dipanaskan, kemudian menguap kan ya, menguap, masuk ke sini uapnya gitu ya. Saat di sini akhirnya dia tergenang di sini nih airnya. Uapnya itu tadi, cairan di sini. Jadi di sini tuh terbentuk cairan, sehingga kan udara dari luar ke sini tertutup ya dengan cairannya. Gitu. Nah, saat tertutup kayak gini gitu ya, udara yang masuk kan nyangkutnya di sini. Ya kan? Nah, airnya apa hasilnya gitu ya? Air kaldunya ini tetap steril, bersih, jernih. Tapi air yang di sini keruh. Gitu ya. Jadi ini jernih, ini keruh. Oke, berarti kemungkinan besar di sini ada bakterinya tadi ya, seperti yang dikemukakan oleh Sapalanzani. Kemudian dia coba untuk membuktikan apakah benar ada mikroba di sini, dia miringkan labunya seperti ini, sehingga air dari labu mengalir ke tempat air yang tadi. Saat dimiringkan, setelah didiamkan, ternyata air yang di dalam labu juga ikutan keruh. Gitu. Sehingga dia membuktikan bahwa benar, udara itu membawa mikroba atau mikroorganisme makhluk hidup itu yang bisa melakukan pembusukan pada air kaldu. Nah, dikenallah hasil percobaan dari Louis Pasteur ini dengan 3 inti teori. Yang pertama, omni vivo ex ovo, artinya makhluk hidup berasal dari telur. Vivo itu makhluk hidup, ovo itu telur. Kemudian ada lagi omni ovo ex vivo. Itu yang kedua. Jadi omni ovo, telur, berasal dari makhluk hidup. Sampailah dia kesimpulan pada omni vivo ex ovo. Jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Inilah dia kesimpulan dari Louis Pasteur yang menyempurnakan teori Sapalanzani. Menarik? Ini sebenarnya kalian kenal dengan pertanyaan yang seperti ini. Duluan mana? Telur atau ayam? Ayo, duluan mana? Telur atau ayam? Ibu tanya, Luciana, duluan mana? Telur atau ayam? Nah, kedengaran lagi? Halo? Suara ibu putus ya? Ayo, Luciana, duluan mana? Telur atau ayam? Luciana, duluan siapa, Lus? Ayam atau telur? Telur atau ayam? Ayam. Ayam. Tirta, Tripalupis, telur atau ayam? Ayam. Ayam. Oke, ada yang pilih telur. Kalau di sini omnivivo ex ovo, makhluk hidupnya ayam. Ovonya telur. Ayam berasal dari telur. Omni ovo ex vivo, telur berasal dari ayam. Ya kan? Kalau ada telur, nggak ada ayam gimana? Gitu ya. Kalau ada ayam, nggak ada telur gimana? Gitu. Nah, teori inilah yang berarti kehidupan makhluk hidup itu berputar, gitu ya. Dan kita tidak bisa menyebutkan asalnya dari mana, karena memang omni vivo ex ovo, omni ovo ex vivo.
Tapi kesimpulannya adalah omni vivo ex vivo. Makhluk hidup itu pasti berasal dari makhluk hidup. Kalau ditanya ayam atau telur yang duluan, ya kita nggak tahu penciptaannya. Udah, kalau kita orang beragama ya pasti Allah menciptakan itu. Dua-duanya makhluk hidup ya. Telur akan menetas menjadi makhluk hidup. Ayam juga akan mengeluarkan telur gitu ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup kemarin kan gitu ya, beranak pinak. Maka kesimpulan pada Lewis Pasteur, omni vivo ex ovo. Dan ini sudah sangat menyempurnakan teori yang pertama, Francisco Redi, kemudian teori Sapalanzani, dan terakhir adalah Lewis Pasteur. Pada sampai teori ini, kita sudah menemukan bahwa ada mikroorganisme yang kecil, dan udara itu membawa mikroorganisme tersebut. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan. Ada? Paham teorinya? Ibu, Paham atau enggak? bisa tolong Ibu mau tanya. Ya, apa? Itu yang percobaan Lewis Pasteur itu bisa diulangi sedikit nggak? Soalnya suara Ibu putus-putus tadi. Oh, Lewis Pasteur. Oke. Iya. Sapalanzani udah paham tapi ya? Sapalanzani tadi Udah. tentang apa? Oke. Jadi Lewis Pasteur ini menyempurnakan teori Sapalanzani. Untuk membuktikan yang tadi katanya ada mikroorganisme itu, dibuatlah percobaan dengan bentuk leher angsa. Jadi labu leher angsa. Gunanya untuk apa? Untuk membuat perbedaan ketika mikroorganisme dari udara itu masuk, nggak langsung ke air kaldu. Kalau tadi kan langsung ke air kaldu ya. Ini dibuat ada leher angsanya biar nggak langsung ke air kaldu. Kejadiannya apa nih? Saat dipanaskan, air kaldunya menguap, masuk ke leher angsanya, kemudian bertumpuk di bagian sini yang melengkung. Ya kan? Setelah menguap kan jadi cairan ya, mengembun dia. Jadi di sini tuh udah muncul cairan di bagian sini. Jadi di pangkal leher angsa itu terbentuk cairan hasil uapan air kaldu. Nah, kan ini kan terbuka sehingga udara bisa masuk nih. Tapi udara cuma sampai di sini karena ada cairan, nggak nyampe ke dalam kaldunya atau labunya. Kenapa tertahan oleh cairan ini? Nyangkut di sinilah mikroorganismenya. Saat beberapa hari dilihat air yang di bagian ini nih pangkal leher angsanya itu keruh. Tapi air yang di dalam labu jernih. Gitu. Hasilnya seperti itu. Nah, dengan begitu dia menyimpulkan, oke, berarti ada mikroorganisme seperti yang dikatakan Sapalanzani. Ya, tadi kan Sapalanzani juga keruh kan air kaldunya? Iya. Gitu. Nah, jadi oke, ada mikroorganisme gitu. Untuk membuktikan apakah benar ini adalah mikroorganisme, dimiringkannya lah leher angsa ini. Kalau dimiringkan, air yang ini dengan air yang di dalam kan bersatu nih, ngalir ya. Nah, terus pas dimiringkan, didiamkan beberapa hari, air kaldu yang tadi jernih di dalam labu jadi keruh juga, kemudian busuk. Gitu. Akhirnya dia menyimpulkan, oh benar, ada mikroorganisme yang bisa membusukkan air kaldu tadi. Nah, akhirnya terbuktilah yang dikatakan oleh Sapalanzani tadi. Gitu. Udara itu membawa mikroorganisme, ya, dan mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang bisa menyebabkan pembusukan. Sehingga kesimpulan dari Lewis Pasteur ada 3. Omni vivo ex ovo, makhluk hidup berasal dari telur, karena mikroorganisme tadi pasti membawa telur gitu ya. Kemudian omni ovo ex vivo, telur berasal dari makhluk hidup. Tapi kesimpulan keduanya adalah omni vivo ex vivo. Jadi makhluk hidup itu pasti berasal dari makhluk hidup. Makanya teorinya masuk ke dalam teori biogenesis. Oke, sampai di sini paham? Oke. Bu, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah paham, Ibu akan lanjutkan. Sebentar, sinyal Ibu kayaknya kalian putus-putus Ibu. Oke, Ibu akan lanjutkan berikutnya. Oke, clear dulu masalah biogenesis dan abiogenesis. Oke, setelah biogenesis, bandul penelitian tidak berhenti di situ. Jadi, penelitian tuh terus berkembang. Walaupun teori biogenesis yang mengatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, itu akhirnya dipakai pada tahun-tahun ini, gitu ya, pada tahun Lewis Pasteur, Sapalanzani, dan Redi, gitu ya.
Tapi akhirnya muncul satu lagi teori baru yang lebih disenangi atau lebih dipakai ya sampai sekarang, yaitu teori evolusi. Jadi perkembangannya mulai dari teori abiogenesis, teori biogenesis dengan beberapa pemukanya, masuklah ke teori evolusi. Teori evolusi ini menjelaskan bahwa makhluk hidup itu mengalami proses yang panjang gitu ya untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Dan proses itu menyesuaikan diri terhadap adaptasi lingkungan. Inilah teori evolusi. Nah, teori evolusi ini nanti ada banyak mulai dari Darwin, Lamarck ya. Nanti kita akan bahas di belakang, tapi kita belajar dulu bagaimana sih munculnya teori evolusi ini. Jadi teori evolusi ini pertamanya para ilmuwan itu meneliti keadaan di bumi. Jadi posisi peneliti itu melihat alam semesta lah kayak gitu ya. Dia mengamati alam semesta dan teorinya nanti dikenal dengan primordial soup. Teori evolusi, sebelum masuk ke teori evolusinya, orang mengenal dulu teori pertamanya yaitu primordial soup. Jadi kan tadi asal-usulnya dari mana gitu ya makhluk hidup itu? Oh, ternyata asal-usulnya dari sini. Nanti akan dijelaskan di teori primordial soup. Saya tidak akan jelaskan di sini, saya akan keluarkan dulu. Saya jelaskan lewat sini saja. Oke. Ini saya akan jelaskan dari sini. Oke, mohon diperhatikan dan diingat saja gitu ya. Dipahami. Jadi, primordial soup teorinya dari katanya aja udah kelihatan sebenarnya ya. Sup itu berarti cairan kan? Oke. Jadi dari mana sih makhluk hidup itu berasal? Jadi ceritanya dulu para ilmuwan mengamati yang namanya gunung berapi. Maaf, gambar ibu jelek gitu ya. Pokoknya intinya gitu, gunung berapi. Jadi gunung berapi yang ada di bumi itu diamati. Setelah beberapa lama ternyata gunung berapi ini meletus. Gitu. Saat gunung berapi ini meletus, dia mengeluarkan suatu senyawa seperti H2O, amonia, air ya, amonia, NH3, dan NH4. Jadi keluar meletus mengeluarkan zat-zat ini. Saat dia keluar dari gunung berapi, zat-zat ini dibawa dalam bentuk gelembung-gelembung. Kayak gelembung air waktu kalian mendidih, nah kayak gitu. Gelembung-gelembung sampai ke bagian atmosfer atau lapisan pertama dari bumi. Atmosfer bumi yang pertama ya, atmosfer itu kan ada banyak ya. Ini atmosfer pertama. Nah, pada saat sampai di atmosfer pertama, dia pecah gelembungnya. Gitu, pecah gitu ya. Sehingga zat yang ada di dalam gelembung keluar. Nah, saat keluar di atmosfer ini kan bukan hanya ada ini, tapi ada awan ya. Kalian tahu ada awan gitu kan? Di langit tuh ada awan kan? Kemudian juga ada matahari gitu ya. Oh, cantik banget Ibu. Gambar matahari ntar dulu. Nanti disangka mata satu lagi. Oke, Bu hapus dulu. Oke, matahari gitu. Di mana matahari ini memancarkan cahaya. Kalau dulu orang nggak bilang sinar UV, tapi orang bilangnya apa? Kosmik. Gitu ya. Jadi ada cahaya kosmik. Cahaya matahari itu dikenal dengan cahaya kosmik. Ya. Kemudian awan-awan ini ternyata di lapisan atmosfer itu mengeluarkan yang namanya petir. Gelegar gitu ya. Petir dulu tuh besar gitu ya. Orang mengetahuinya pokoknya di langit tuh ada petir yang gede gitu. Jadi saat tadi nih zat-zat senyawa-senyawa ini, senyawa-senyawa H2O, NH3, NH4 ini dikenal dengan nama senyawa anorganik. Ya. Senyawa anorganik ini dibawa saat letusan gunung berapi. Gunung berapi meletus dibawa dalam gelembung-gelembung gasnya sampai di atmosfer pecah gitu ya. Saat pecah dia keluar di atmosfer karena ada guntur tadi, ada kilat, petir gitu ya, ada cahaya kosmik, bereaksilah senyawa tadi. Senyawa ini masih dalam keadaan kecil, jadi kita sebutnya senyawa yang masih dalam bentuk monomer-monomer. Monomer itu adalah senyawa-senyawa kecil, nanti jadi kumpulan monomer-monomer namanya polimer ya.
Jadi senyawa molekul-molekul ini juga bisa molekul biasa. Jadi kita sebutnya senyawa-senyawa ini molekul biasa bereaksi dengan petir, ya. Kemudian cahaya kosmik tadi, akhirnya senyawa-senyawa anorganik tadi berubah karena reaksi ini menjadi senyawa makromolekul atau senyawa-senyawa yang gede, yang lebih besar. Atau bisa kita sebut polimer juga boleh. Tapi ini lebih dikenal sebagai makromolekul. Jadi setelah bereaksi menjadi makromolekul, kan gede tuh ukurannya. Tadi kecil-kecil, terus gede. Beratan mana? Yang kecil atau yang gede? Pasti berat yang gede. Nah, karena yang gede ini berat, gitu ya, awan tadi itu juga bisa menghasilkan air hujan, maka saat hujan turun, gitu ya, makromolekul yang ada di atmosfer dibawa oleh hujan turun lagi nih ke bumi. Itu turun lagi ke bumi dalam bentuk cairan, dan saat turun inilah yang dikenal dengan primordial soup. Gitu. Nah, saat sampai di bumi, makromolekul itu membentuk suatu senyawa seperti karbohidrat gitu ya. Kemudian protein, asam amino, dan makromolekul lainnya. Karbohidrat, protein, asam amino, dan molekul lain di bumi. Sebelum itu dia pasti masuknya ke mana? Ke laut dulu ya, kan kalau hujan masuknya ke laut ya. Jadi di bumi itu sudah ada makromolekul ini. Makromolekul ini bergabung dan akhirnya membentuk suatu sel pertama di muka bumi yang kita kenal sel prokariotik. Sel apa prokariotik? Yang tidak memiliki membran inti. Nah, inilah asal-muasal adanya sel. Oke, jadi pertama kali yang terbentuk itu siapa? Sel prokariotik. Jadi kalau kita belajar teori primordial soup ini, kita tuh lagi membayangkan, oh ternyata di bumi itu terjadi seperti ini gitu ya. Ternyata membran sel pertama itu adalah sel prokariotik gitu ya, baru nanti menjadi makhluk hidup yang lain. Kira-kira seperti itu teorinya. Oke, bisa dipahami? Jadi ada berapa proses yang terjadi pada teori primordial soup? Yang pertama adalah senyawa anorganik dari gunung berapi meletus ke udara, kemudian dibawa dalam bentuk gelembung-gelembung begas ke atmosfer. Kemudian kedua, prosesnya adalah gelembung udara itu pecah di atmosfer, kemudian mengeluarkan senyawa-senyawa molekul tadi. Tahap yang ketiga adalah senyawa-senyawa molekul tadi di atmosfer bereaksi dengan yang namanya guntur dan petir, serta cahaya kosmik dari matahari, membentuk makromolekul. Tahap ketiga. Tahap keempat adalah makromolekul itu tadi dibawa oleh hujan turun lagi ke bumi karena berat molekulnya yang besar, yang kita kenal dengan primordial soup. Saat turun ke bumi, dia akan mengalir di lautan, di bumi gitu, membentuk dalam bentuk senyawa makromolekul. Tapi senyawa ini kita kenal dengan senyawa organik. Senyawa organik inilah nanti, kalau kalian belajar kimia organik, senyawanya adalah molekul-molekul besar. Kalau anorganik ini masih molekul-molekul kecil, tapi setelah keluar nih dari proses ini, dia keluarnya dalam molekul besar atau senyawa organik. Senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, protein, asam amino ini akan bereaksi dan bersatu gitu ya, membentuk tidak langsung gitu, tidak serta-merta ada prosesnya gitu, dan membentuk suatu sel prokariotik yang isinya sel prokariotik itu adalah senyawa-senyawa organik. Ya, DNA, RNA itu kan dari sini ya. Di dalam sel kan ada DNA, RNA, protein itu adalah asal muasalnya dari sini. Nah, sel prokariotik ini menjadi sel pertama. Jadi ini langkah yang kelima. Menjadi sel pertama di muka bumi berdasarkan teori primordial soup. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Sudah paham? Sudah bisa memahami ya? Oke. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya teori ini gitu ya. Dan bisa melogikakan dan membayangkan gitu ya apa yang terjadi.
Baik. Selanjutnya kalau sudah, Ibu akan lanjut. Jadi awalnya tadi ceritanya seperti itu. Nah, ternyata terjadinya makhluk hidup di muka bumi itu diawali dengan teori yang paling tua ya, teori primordial soup ya. Nah, cuma kan orang yang hidup sekarang nih, orang yang hidup yang waktu ini gitu ya, primordial soup itu kan udah terjadi beberapa abad yang lalu. Tapi orang sekarang kan tidak bisa melihat terjadinya itu. Gitu. Sehingga para peneliti mau nih membuktikan, tapi kan kalau mau membuktikan apa benar sel prokariotik itu berasalnya tuh dari reaksi anorganik, senyawa anorganik menjadi senyawa organik gitu ya. Apakah benar seperti itu? Kan kita nggak bisa balik ke mesin waktu. Ya, nggak bisa balik ke zaman dulu. Sehingga para peneliti membuat percobaan yang mampu menggambarkan teori primordial soup. Oke, bagaimana mereka membuat percobaan itu? Ini dia. Jadi, teori primordial soup itu dikemukakan oleh Oparin dan Haldane. Oparin dan Haldane ini adalah pengemuka dari teori primordial soup. Jadi jangan sampai lupa ya, jangan sampai salah juga membedakannya ya. Oparin Haldane mengemukakan tentang primordial soup. Kemudian dicobakan skala lab-nya oleh Miller dan Urey. Jadi Miller-Urey mencoba membuat rangkaian alat yang mirip seperti teori primordial soup. Nah, apa alatnya? Seperti gambar di samping ini. Kalian udah lihat? Jadi alatnya itu terdiri dari labu yang ada airnya, kemudian disambung gitu ya. Kemudian ada satu lagi labu, yang labu di atas ini dialiri oleh listrik. Listrik ini menggambarkan petir tadi dan cahaya kosmik. Karena listrik menghasilkan cahaya ya. Cahaya kosmiknya di sini, dikasih elektroda di sini. Kemudian disiapkan satu kondensor untuk menggambarkan air hujan. Kondensor itu adalah pendingin. Jadi tadi yang panas cairannya bisa dingin, jadi kondensor ini membutuhkan mendinginkan gas tadi menjadi cairan kembali. Kemudian baru ditampung lagi, kan tadi jatuh ke bumi lagi gitu ya. Nah, maka dibuatlah dia saluran seperti ini, nanti baru ditampung. Baru sampelnya dianalisis secara kimia. Oke, alatnya adalah ini gitu ya. Jadi apa bedanya Oparin dan Miller itu adalah ini perbedaannya. Miller dan Urey menggambarkan ini dalam skala lab. Jadi prosesnya bagaimana? Sama gitu ya. Senyawa-senyawa tadi di sini dari hasil pemanasan ini diberikan panas, air tadi bersama senyawa-senyawa anorganik menguap masuk ke atas ini. Kemudian gas-gasnya itu akan mengalir ke bagian ini, langit atmosfer tadi ya. Kemudian dialiri listrik, kemudian dia bereaksilah dengan senyawa anorganik tadi. Energi listrik itu akan mengubah senyawa anorganik itu, kemudian nanti dia masuk ke bagian sini ya secara sistem, kemudian didinginkan oleh kondensor, kemudian turun cairannya dan ditampung di dalam sampel. Saat ditampung, ternyata hasil analisisnya air tadi mengandung senyawa organik. Akhirnya terbukti bahwa benar senyawa organik itu dihasilkan dari pembentukan dan perubahan senyawa-senyawa anorganik. Inilah yang akan membuktikan bahwa makhluk hidup pertama seperti sel prokariot itu muncul dari senyawa anorganik yang dibentuk dari senyawa organik yang sudah bereaksi. Oke. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, ini masih teori-teori nih, banyak ceritanya Ibu. Semoga kalian nggak ngantuk dan bisa mengingat ya. Oke, baik. Kalau sudah, nah tadi ceritanya muncul sel pertama apa itu? Prokariotik. Ya. Bagaimana muncul sel eukariotik? Manusia, tumbuhan, dan hewan itu kan selnya berasal dari sel eukariotik ya. Ya kan? Kalian sudah belajar itu ya. Jadi kita berasal dari sel eukariotik, tapi kan tadi yang muncul prokariot, Bu. Gimana caranya jadi eukariotik gitu ya? Jadi senyawa anorganik tadi berubah jadi monomer tadi yang kita pelajari, kemudian menjadi senyawa organik atau polimer tadi gitu ya. Nah, pada masa ini ada yang disebut dengan protobion. Protobion ini adalah peralihan gitu ya. Jadi dari tadi senyawa yang katanya tadi, protobion ini nih mengemukakan bahwa bumi itu gitu ya, yang ada makhluk hidupnya, itu sebenarnya senyawa-senyawa anorganik itu dibawa dari meteor.
Gitu. Meteor masuk ke bumi. Gitu ya. Jadi ini seperti telur dan sperma. Gitu. Penggambarannya protobion ini seperti sel telur dan sperma. Pembuahan itu ya yang pernah kalian belajar. Dari protobion inilah nanti yang akan menjadi sel prokariotik purba dianggapnya zaman dulu banget. Nah, bagaimana sel prokariotik ini menjadi sel eukariotik yang awalnya tidak memiliki membran inti menjadi memiliki membran inti ya. Membran inti menjadi eukariotik yang punya membran inti. Nah, itu ceritanya adalah agak panjang sebenarnya, tapi nanti kita bahasnya di sel saja. Secara singkat, prokariotik ini nanti akan saling memakan. Namanya endosimbion nanti prosesnya. Endosimbion itu prokariot yang besar memakan prokariot yang kecil. Alhasil, nanti prokariot-prokariot membentuk suatu molekul sel yang besar seperti ini, yang mana di dalamnya itu udah banyak seperti ini. Karena berasal dari prokariot-prokariot. Gitu. Nah, saat bergabung yang tadinya prokariotnya itu kan tidak memiliki membran inti, akhirnya kan lenyot-lenyot kayak gini ya. Tapi kalau sudah eukariotik, sudah bergabung lebih padat, sehingga muncullah sel tumbuhan dan sel hewan seperti ini, yang dia punya membran inti, gini, ya, terkondisikan. Itulah asal muasal dari eukariotik. Nah, endosimbionnya nanti kita bahas waktu di sel ya. Oke, itu dia teori asal-usul kehidupan. Sampai di sini? Paham? Ada yang kurang jelas? Silakan. Tidak ada? Ibu izin. Ya. Tadi pas di bagian Ibu menjelaskan protobion, di sini sinyalnya gangguan Bu, sehingga suara Ibu putus-putus. Oke. Protobion itu adalah sel pertama untuk pembentukan makhluk hidup. Jadi sebelum jadi prokariot, dia jadi protobion dulu. Jadi orang ilmuwan menggambarkan protobion ini seperti bumi yang dimasuki oleh benda-benda asing. Nanti ini namanya, teorinya ini kayak pensperma. Jadi ada sel telur, ada sperma yang masuk. Gambarannya kayak gitu. Makanya terbuahi jadilah sel prokariotik pertama. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Oke, baik. Kalau sudah ada, Ibu akan lanjut. Oke, silakan dipahami ya. Pentingnya dipahami. Baik, selanjutnya setelah muncul tadi kita udah kenal, oh ternyata ada sel eukariotik. Maka sel eukariotik itulah yang akan dikumpulkan, kumpulan sel-selnya akan membentuk tumbuhan, akan membentuk hewan, dan hewan serta tumbuhan ini di dalam bumi akan mengalami yang namanya evolusi. Jadi untuk bertahan hidup, hewan dan tumbuhan tadi yang isinya adalah sel-sel eukariotik ya, urutannya dari alga, tumbuhan lumut, ya tingkatannya tumbuhan paku, dan seterusnya, mulai dari protista kalau hewan yang paling kecil, sampai nanti ke hewan yang paling besar, gitu ya, ada kelompoknya nematoda, annelida, moluska, dan seterusnya, gitu ya. Itulah yang berkembang menjadi makhluk hidup di muka bumi. Nah, inilah asal-muasalnya makhluk hidup itu, ya. Nah, makhluk-makhluk hidup tadi, tumbuhan dan hewan, itu kan mengalami evolusi di bumi. Evolusi tadi itu adalah bagaimana suatu makhluk hidup itu berubah karena adanya adaptasi terhadap lingkungan. Muncullah teori Darwin. Ya, yang kalian kenal. Ya, jadi intinya makhluk hidup yang tadi, tumbuhan dan hewan itu mengalami yang namanya adaptasi. Akhirnya adaptasi itu akhirnya kita bisa melihat nih keragaman makhluk hidup, ya. Nah, teori Darwin yang pertama kali itu sejarahnya paling dikenal sebagai teori evolusi. Makanya Darwin itu dikenal sebagai bapak evolusi. Ya. Nah, secara singkat kalian bisa baca di buku yang sudah saya berikan, itu ada ya tentang sejarah Darwin, tapi secara singkatnya adalah intinya Darwin ini memulai penelitiannya dengan cara berlayar ya. Berlayar di laut, kemudian menuju ke kepulauan yang ini namanya Beagle ini ya, pada tahun 1831. Jadi masuk ke Chili, kemudian berhenti di kepulauan yang kita kenal Galapagos. Oke, kalian kenal nih pasti familiar dengan namanya Kepulauan Galapagos. Di kepulauan ini ada burung yang hidup, yakni burung monkeybird.
Jadi burung-burung ini hidup di Galapagos, tapi di setempat itu, di kepulauan itu, satu pulau cuma burungnya beragam. Nah, si Darwin ngelihat itu, kok bisa beragam ya? Padahal satu tempat yang sama gitu kan. Kalau teorinya tadi adalah dia berkembang biak gitu ya, maka seharusnya sama dong burungnya. Tapi kok ini bisa berbeda sampai 6 jenis gitu ya di Galapagos itu. Ternyata dari pengamatannya, Darwin itu melihat ada yang namanya adaptasi dari si burung. Sehingga muncullah spesies baru karena pengaruh adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Gitu. Nah, teori evolusi Darwin ini nanti disempurnakan oleh Alfred Russell. Tapi intinya yang perlu kalian ingat adalah teori Darwin itu berkenaan dengan teori evolusi karena adaptasi terhadap lingkungannya. Sejarahnya bagaimana lebih lengkap, kalian bisa baca di buku ya. Nah, intinya itu. Jadi intinya dia ke Galapagos ngelihat burung ada beraneka ragam gitu. Kemudian kenapa bisa burung beraneka ragam pada satu tempat yang sama? Oh, ternyata karena adaptasi terhadap lingkungan. Sehingga burung itu memiliki spesies yang beragam atau mengalami yang namanya kita sebut seleksi alam. Gitu. Nah, itu ceritanya si Darwin. Nah, karena itu akhirnya muncullah suatu teori Darwin yang kalian kenal dengan teori evolusi. Nah, apa itu teori Darwin? Ini dia. Jadi teori Darwin itu berisi 3 poin ini. Silakan dibaca gitu ya. Bahwasanya kata Darwin seleksi alam itu terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada produksi organisme. Kemudian yang kedua, seleksi alam itu terbentuk karena interaksi lingkungan dengan makhluk hidup itu. Kemudian seleksi alam itu merupakan adaptasi organismenya terhadap lingkungan. Jadi ada seleksi alam sehingga ada kevariasian dalam satu pulau yang sama tadi. Nah, permasalahannya teori Darwin yang mengemukakan tentang adaptasi terkait makhluk hidup tadi, evolusinya itu ya, seleksi alam gitu ya, adaptasi lingkungan, itu sebelumnya dikemukakan oleh beberapa penelitian dulu gitu ya. Siapa itu peneliti-peneliti ini? Inilah dia yang kita kenal Landmark ya. Ada Landmark sama Wesson. Jadi teori kedua ini gitu ya. Oke, awalnya dia ini pertamanya sebelum Darwin ini mengemukakan teori dia, ada yang kita kenal teori yang pertama. Kalau saya bisa bagi, ini teori Darwin gitu ya. Darwin. Teori Darwin ini awalnya dia mengemukakan bahwasanya makhluk hidup itu mengalami seleksi alam gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu pohon gitu ya, di mana ada makhluk hidup, anggaplah ini apa? Jerapah gitu ya. Karena teorinya pakainya jerapah gitu. Jadi jerapah gitu ya, teori Darwin itu ada 2 jerapah. Jerapah ini masing-masing kan ingin hidup gitu ya. Ingin hidup berarti kan butuh makan. Butuh memakan daun yang di atas ini. Tapi dia nggak nyampe gitu. Karena dia nggak nyampe, satu jerapahnya ini pendek, saya gambarin biar kebayang gitu ya. Oke, yang satu pendek, jerapahnya yang satu panjang. Itu saya nggak pintar gambar, anggaplah itu ya, ini jerapah. Yang satu pendek, yang satu panjang. Jadi kalau kata Darwin, jerapah yang pendek ini akan mati karena seleksi alam. Kenapa seleksi alam itu dia menyebabkan kematian pada jerapah yang pendek? Karena jerapah pendek tidak bisa ngambil tumbuhan atau daun yang tinggi. Jadinya dia kelaparan, mati dong gitu ya. Kalau jerapah yang panjang bisa, makanya dia hidup. Itulah teori Darwin tentang seleksi alam. Oh, berarti kesimpulannya bahwasanya makhluk hidup itu evolusinya itu karena seleksi alam. Jadi siapa yang kuat itu akan bertahan hidup. Yang enggak bakalan mati. Itu Darwin. Kemudian ada lagi Landmark. Landmark ini, teori Landmark diasumsikan juga ada pohon, gitu ya. Tapi ceritanya kalau Landmark, kalau Darwin tadi kan satu pendek, satu tinggi nih jerapahnya. Kalau Landmark, dua-duanya tinggi. Maaf ya, anggap ini jerapah, oke? Jadi ini Landmark, ini tinggi nih jerapahnya. Jadi dua-duanya kan bisa nih mengambil tumbuhan, ya kan? Nah, karena dia bisa mengambil tumbuhan ini,
Awalnya itu asal-usulnya jerapah yang tinggi ini bukan tinggi, tapi pendek juga seperti yang dikatakan Darwin. Kenapa bisa tinggi? Jadi karena dia pendek, dia berusaha terus ngambil, akhirnya tinggi gitu lehernya. Gitu ceritanya teori landmark. Bisa bedain ya. Kalau Darwin dia pendek dan tinggi untuk bertahan hidup, maka yang hidup yang tinggi. Karena yang tinggi bisa makan daun. Yang pendek enggak, maka mati. Kalau landmark, dia awalnya dari pendek, jerapahnya itu berleher pendek, karena tanamannya tinggi, dia berusaha ngambil, akhirnya lehernya panjang. Itu kata landmark. Yang terakhir adalah Weismann. Jadi kalau landmark membuktikan ini, oh ternyata makhluk hidup itu mengalami adaptasi. Jadi teori landmark itu adaptasi. Dan adaptasinya ini akan diturunkan ke generasi. Jadi kalau misalnya sudah berubah jadi panjang lehernya, maka besok-besoknya juga panjang. Makanya sekarang kita nemuinnya jerapah itu nggak ada yang leher pendek, tapi leher panjang. Itu kata teori landmark. Tapi Weismann menyempurnakan dan dia mendukung teorinya Darwin. Jadi kalau Weismann ini, oke lah, kalau misalnya ngomongin jerapah tinggi, lehernya pendek dan panjang, kita susah gitu. Tapi kita ambil tikus. Jadi kalau Weismann itu pakai tikus. Tikus itu ada ekornya, gitu ya. Ekornya dia potong. Jadi ekor tikus itu pendek. Kemudian dikawinkan juga sama tikus yang ekornya pendek. Pas dikawinkan, ternyata anak tikus ini tetap berekor panjang. Sehingga kata Weismann, oke, berarti adaptasi yang merubah fisik dari makhluk hidup itu tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi artinya kalau udah panjang, ya nanti bakalan panjang juga gitu. Jadi teori landmark ini tidak didukung oleh teori Weismann. Jadi yang bilang dulunya jerapah itu pendek, itu terus tiba-tiba jadi panjang lehernya karena berusaha beradaptasi dengan lingkungan, itu salah. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Teori evolusi Weismann dan Darwin itu, Weismann akan menguatkan teori Darwin, di mana gen untuk leher panjang itu bersifat dominan, dan leher pendek itu bersifat resesif. Sehingga sampai sekarang yang muncul pasti dominan, yaitu yang leher panjang. Sedangkan teori evolusi landmark dengan Weismann itu berpendapatnya bertolak belakang ya, di mana kata Weismann sel tubuh itu dipengaruhi oleh lingkungannya, ya, tapi tidak diturunkan kepada keturunannya. Sedangkan landmark berpendapat itu diturunkan. Nah, inilah dia perbedaan teori Darwin, Lamarck, dan Weismann. Sering ditanya, apa perbedaan ketiganya? Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah mulai pusing? Oke, paham? Sampai di sini paham? Paham atau tidak? Oke, yang mematikan kamera ini kenapa? Saya nggak bisa ngelihat nih. Ini absennya saya anggap tidak hadir nih. Bu, Ya, kalau di on cam sinyalnya lumayan error. Jadi kalau di off cam agak lumayan lancar. oke, baik. Baik, kalau yang bermasalah sinyal tidak masalah. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Oke, ini dia Lamarck, Darwin, dan Weismann ya. Nah, berikutnya setelah kalian mengetahui teori evolusi, jadi teori evolusi itu ada berapa? Ada 3 tadi ya, Lamarck, Darwin, dan Weismann ya. Ternyata bagaimana orang-orang ilmuwan bisa tahu kalau asal-usul kehidupan itu seperti itu berasal dari pengamatan fosil. Jadi ilmuwan itu mengambil fosil-fosil makhluk hidup yang tertimbun di dalam lapisan tanah ya, di permukaan bumi, di dalam bumi gitu ya, diambil, kemudian dilakukan uji proses fisika dan kimia gitu ya, sehingga para peneliti tahu nih, bisa tahu, oh ternyata dulu tuh ada jerapah, dulu tuh ada misalnya dinosaurus yang mungkin tidak kita temukan sekarang. Kenapa mungkin dinosaurus tidak kita temukan sekarang? Berarti seperti teori evolusi Darwin tadi. Ya,
ternyata dia kemampuannya itu seleksi alam, bisa jadi dulu tuh ada, tapi punah, akhirnya tidak ditemukan lagi sekarang. Ada banyak beberapa makhluk hidup yang kita tidak temukan lagi, tanaman juga seperti itu. Maka dilakukanlah penelitian terkait morfologinya, biokimianya, embriologi, itu dilakukan oleh para peneliti untuk bisa membuktikan asal-usul kehidupan dan teori-teori yang telah muncul jauh sebelum kita hidup. Oke? Nah, itu. Nah, makanya ini nih muncul nih, kira-kira seperti inilah ya para ilmuwan itu diambil, oh ternyata ada kerangka. Siapa dulu nih, manusia atau nenek moyang reptil? Oh ternyata yang mulai itu reptil dulu. Reptil beradaptasi, kemudian berevolusi menjadi Pterosaurus gitu ya. Kemudian ada ayam, kelelawar, lumba-lumba, penguin, dan manusia. Ini memiliki kesamaan dari struktur kerangka. Makanya dia bisa tuh menggolongkan kemiripan. Makanya ada muncul teori kalau kita mirip kera gitu ya. Karena dari struktur tulang-tulangnya memang mirip gitu ya. Tapi kita bukan berasal dari kera sendiri gitu ya, manusia sendiri. Cuma kita punya kesamaan. Oke, begitu juga bagaimana bisa dikelompokkan ada reptil, ada yang namanya hewan bertulang belakang, itu dari kerangka-kerangka fosil yang sudah ada. Ya, gitu. Kelas mamalia kenapa bisa masuk ke situ itu adalah dari penelitian fosilnya. Nah, itulah gunanya. Jadi kalau mau dilihat embrio kita, ini berdasarkan embrio. Kalau tadi fosil, morfologinya, kalau ini embriologinya. Kalau ikan, itu seperti ini embrionya. Salamander kayak gini, kura-kura, ayam, kelinci, manusia. Kita lebih mirip yang mana? Kita lebih mirip yang mana embrionya? Kelinci. Kita lebih mirip kelinci. Kelinci itu mamalia, manusia juga mamalia. Maka ada kemiripan. Kemiripan sifat itu tidak berarti kita berasal dari kelinci. Begitu juga kalau dilihat embrio, misalnya kera, itu mirip juga. Tapi tidak berarti bahwa manusia berasal dari kera. Oke? Jadi kalian harus yakin, kita ini tidak berasal dari kera, walaupun sekarang pasti anak-anak udah yakin ya kalau kalian tidak berasal dari kera. Tapi ada juga loh orang yang apatis kemudian menganggap oh teori Darwin itu benar. Ya, teori yang asal-usulnya manusia itu dari kera. Padahal sebenarnya Darwin tidak ngomong manusia itu dari kera, tapi punya kesamaan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita lebih mirip ke kelinci, makanya kita tidak mungkin mirip dengan ayam atau kura-kura gitu ya. Kita lebih miripnya ke kelinci. Embrionya memang seperti ini, mirip kan ya? Tapi bukan berarti kita berasal dari kelinci asal-usulnya. Oke, itu dia. Untuk mengunci bahwasanya asal-usul kehidupan itu memang sudah ada dari sel yang hidup. Tapi bukan berarti kesamaan itu menyebabkan manusia itu juga berasal dari sel yang sama dengan makhluk hidup tersebut. Oke. Baik, ini juga salah satu cara untuk melihat ya zat-zat sisanya. Jadi dilihat zat sisa yang terpendam gitu ya, kemudian dibandingkan. Seperti itu cara ilmuwan-ilmuwan melihat ada apa saja. Ini mulai dari kayak hewan ya. Sekarang itu dulu orang mungkin kalian sering nonton unicorn yang ada kuda bertanduk. Sekarang pernah nggak kalian ngelihat ada unicorn? Nggak ada kan? Iya. Jadi berdasarkan fosilnya memang ada kuda bertanduk gitu. Tapi kalau kita sudah belajar teori evolusi tadi, oh berarti kuda bertanduk itu udah kalah dengan seleksi alam. Akhirnya punah. Ya, karena tadi bahwasanya perubahan bentuk dari makhluk hidup itu tidak diturunkan gitu ya, maka kita tidak bisa juga melihat ada kuda lagi gitu. Yang dia bertanduk karena sudah punah. Gitu. Oke, itu dia